Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan dua faedah dari orang yang mengenal tauhid dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan kaum musyrikin di zaman tersebut dan juga di zaman ini bagi kita. Faedah yang pertama adalah bergembira dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Dan yang kedua adalah al-khawful azim, rasa takut yang besar terhadap kesyirikan atau khawatir akan jatuh di dalam kesyirikan. Kemudian kata beliau setelah menyebutkan faedah yang kedua, فَإِنَّ تَوْبَةَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ. Sungguhnya engkau apabila kamu tahu bahwa seorang manusia kafir dengan satu kalimat keluar dari lisannya, menjadi kafir dikarenakan satu kalimat yang keluar dari lisannya. Waqad yaquluha wa huwa jahil. Kadang dia mengucapkan kalimat tersebut dan dia tidak mengetahuinya. Kata beliau, fala yu'daru bil jahl. Maka kejahilannya tersebut tidak mendapatkan udzur. Iya. Kalimat ini termasuk dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang global, yang sebagian orang memahami bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberi udzur secara mutlak. Dalam artian siapa yang jatuh dalam kesyirikan, berucap suatu kesyirikan walaupun dia jahil tentang itu, maka dia dikafirkan secara mutlak. Namun ini sebenarnya tidak diinginkan oleh beliau. Sebab tahqiq dalam masalah ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kalimat-kalimat lain yang menunjukkan tidak seperti itu. Seperti beliau sebagaimana di dalam tarikh Ibn Ghannam, beliau berkata, "Innal jahila la nukaffiruhu bal na'dziruhu wa huwa min ahli Islam." Sungguhnya orang yang jahil itu tidaklah kita kafirkan, bahkan kita beri udzur untuknya, dan dia termasuk dari umat Islam. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap Kashfus Syubhat juga menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya perkataan lain menunjukkan bahwa beliau memberi udzur dengan kejahilan. Karena beliau ditanya tentang siapa yang diperangi, maka beliau menjawab, rukun Islam yang 5, awalnya syahadat, asyhadatan, 2 kalimat syahadat, kemudian 4 rukun lainnya. Orang yang meyakini 4 rukun yang lainnya, 4 rukun Islam, dan dia tinggalkan karena bergampangan, maka kata beliau, kami orang-orang yang seperti ini walaupun kami perangi, tapi fala nukaffiruhu bitarkiha,
kita tidak kafirkan dia dengan dia meninggalkan hal tersebut. Wal ulama ikhtalafu fi kufri tariki laha kaslan min ghairi juhudin. Dan para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan 4 rukun tersebut karena malas, bukan karena penentangan. Kata beliau, wala nukaffiru illa ma ajma'a alaihi al-ulama. Kita tidak mengkafirkan kecuali apa-apa yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi ini dari ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan bahwa beliau memberikan udzur dengan kejahilan. Ala kulli hal, di dalam masalah ini memang ada khilaf di kalangan para ulama ahli sunnah. Apakah orang yang jatuh di dalam satu kalimat kekufuran atau di dalam perbuatan kekufuran langsung dikafirkan, tidak dilihat apakah dia jahil atau mengetahui? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun khilaf ini perlu diketahui letaknya pada seorang muslim yang telah asalnya bersyahadat. Adapun kalau orang kafir asli, dia kafir asli, maka jahilnya atau dia mengetahui itu sama saja. Semuanya dihukumi kufur. Dipahami? Namun pembicaraan di sini bagi seorang muslim yang jatuh di dalam suatu perkara yang merupakan pembatal-pembatal keislaman. Dia mengucapkan kalimat kufur misalnya. Apakah dia dikafirkan dengan itu? Dia berbuat dengan suatu pembatal dari pembatal keislaman. Apakah dia dikafirkan dengan itu? Iya. Di sini kita dalam sudut poin apakah jahilnya dia dengan masalah tersebut. Tatkala dia berucap dengan suatu kalimat dan dia tidak mengetahuinya, berbuat dengan suatu perbuatan yang membatalkan keislaman dan dia tidak tahu, apakah ini udzur baginya? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Iya. Dan yang benarnya bahwa di dalam masalah ini bahwa orang yang jatuh di dalam suatu hal yang membatalkan keislaman dan dia jahil karenanya, dalam keadaan dia jahil, yang benarnya dia diberi udzur. Iya. Ini ditunjukkan oleh beberapa adillah, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara adillah tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya kalau dia ketika melakukannya dan dia tidak mengetahui petunjuk yang benar, maka artinya dia mendapatkan udzur karenanya. Yang jelas ini kesimpulan dalam masalah. Walaupun diketahui dalam masalah ini ada pembahasan yang meluas di kalangan para ulama. Iya. Jadi kesimpulannya, orang yang jatuh di dalam perbuatan yang akhirnya pembatal keislaman, kalau dia jahil pada saat melakukannya, dapat udzur atau tidak? Mendapat udzur. Ini kesimpulan. Namun harus diberikan beberapa catatan. Catatan pertama, ini permasalahannya kepada siapa? Muslim atau kafir? Muslim yang jatuh dalam pembatal keislaman. Kalau kafir asli, itu dihukumi kafir. Kemudian catatan yang kedua, ini masalah berkaitan dengan orang yang sama sekali tidak mengetahui tuntunan agama. Adapun orang yang hidup di tengah kaum muslimin atau hidup dekat dengan orang-orang yang mampu dia mempelajari masalah tersebut, tapi dia tidak mempelajarinya, maka ini kadang dikafirkan karena itu. Dipahami ini? Ini kadang yang diitlakkan oleh sebagian para a'immah. Tidak ada lagi udzur dengan kejahilan.
hujjah telah tegak. Maksudnya, sekarang perkara-perkara syariat jelas. Yang jelas itu, kalau dia melakukannya dalam keadaan jahil, maka kadang dia dikafirkan dengannya. Kalau sebenarnya hal tersebut mampu dia pelajari, tapi dia tidak mempelajarinya. Iya. Dipahami ini? Ini hukum global, tapi sekali lagi berkaitan dengan pembicaraan mengkafirkan, ini adalah perkara yang berbahaya. Karena itu tidak setiap orang terjun di dalamnya. Iya. Sebab ini adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Memberikan hukum kufur. Diambil dari nusus adillah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, yang memberikan hukum ini adalah para ulama yang rasikh, yang kuat, mapan di atas ilmu. Ya. Dan diketahui bersama dari prinsip ahli sunnah bahwa seseorang tidaklah dikafirkan kecuali kalau terpenuhi padanya 4 syarat dan hilang darinya 4 perkara. Ini kalau kita berbicara kapan seseorang yang jatuh di dalam perbuatan kekufuran dikafirkan, maka jawabannya apabila terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Dia mengetahui hal tersebut. Lawannya apa? Jahil. Jadi syarat yang pertama harus terpenuhi bahwa orang ini mengetahui masalah tersebut. Dia melakukan pembatal keislaman dalam keadaan dia mengetahuinya, maka ini dikafirkan dengannya. Dan harus hilang darinya apa di sini? Al-mawani'nya apa? Al-jahal. Itu kebalikannya. Jadi harus terpenuhi satu syarat dan hilang yang lainnya, yaitu tidak boleh dia jahil. Ya, kalau dia jahil, diberi udzur atau tidak? Diberi udzur sebagaimana yang telah kita sebutkan. Syarat yang kedua adalah al-qasdu lil fi'li awil qaul. Dia memaksudkan. Ya, memaksudkan berucap atau melakukan suatu perbuatan kekufuran dan dia maksudkan. Dia sengaja. Kebalikannya apa? Al-khata, kebalikannya. Dia melakukannya karena tidak sengaja atau salah. Dia tidak maksudkan. Iya. Ini dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Dia mengerjakannya dengan pilihan dirinya sendiri. Dengan kehendaknya dia mengerjakannya. Kebalikannya apa? Terpaksa. Tidak boleh dia terpaksa. Ya, kalau terpaksa dikafirkan atau tidak? Tidak dikafirkan. Sebagaimana Ammar bin Yasir yang diperintah untuk mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka disebutkan dalam ayat, "Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Kemudian syarat yang keempat, dia dikafirkan kalau tidak ada takwil yang dibenarkan. Takwil artinya di sini alasan yang bisa diterima. Ya. Kebalikannya apa kalau ada takwil yang dibenarkan? Jadi kalau seorang melakukan perbuatan kekufuran, dia tahu hal tersebut, tidak ada takwilnya sama sekali, dikafirkan atau tidak? Hah?
dikafirkan. Tapi kalau dia punya takwil yang diperbolehkan, dikafirkan atau tidak? Tidak dikafirkan. Ya, karena itu Usamah ibn Zaid yang membunuh orang yang sudah berucap la ilaha illallah, dia membunuh dalam keadaan meyakini halalnya darah orang ini. Apakah Usamah dikafirkan oleh Rasulullah? Tidak. Karena beliau punya takwil. Takwilnya apa? Katanya ya Rasulullah, orang ini berucap la ilaha illallah karena takut dari pedangku saja. Takwilnya. Sama dengan Qudamah ibn Mab'un. Beliau dan sekelompok beberapa sahabat lainnya itu menghalalkan minum khamar. Ya, setelah adanya ayat tahrim, pengharamannya. Kaidahnya kalau menghalalkan sesuatu, ya, dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dihukumi apa? Kafir. Kalau istihlalnya istihlal qalbi, dia meyakini dalam hatinya. Kenapa beliau tidak dikafirkan? Karena ada takwilnya. Beliau berdalilkan dengan ayat, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu." Tidak apa-apa bagi orang yang beriman dan beramal salih pada apa-apa yang dia cicipi, dia makan, dia minum, kalau dia tetap bertakwa dan beriman. Jadi itu apa-apa kalau tetap beriman dan bertakwa. Ya. Ini takwilnya. Dipahami ya ikhwah? Ini takwil zaid. Dikatakan boleh karena ada kemungkinan dari sisi adillah. Kalau takwilnya sama sekali nggak masuk di akal, diterima atau tidak? Tidak diterima. Ini 4 perkara. Dan sekali lagi ini pembahasan butuh uraian. Cuman kita hanya mengisyaratkan apa yang berlalu di sini. Iya. Baik. Dan saya menyarankan kepada ikhwah, jadi dalam masalah ini untuk membahas atau membaca, mendengarkan pembahasan yang berkaitan dengan nawaqidul Islam. Ya. Biasanya sebelum masuk menjelaskan nawaqidul Islam, diberikan dulu pendahuluan-pendahuluan seputar masalah takfir. Dan ini termasuk perkara penting karena merupakan ciri yang membedakan antara salafi dan hizbi di dalam masalah takfir ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Fa'innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisani." Sungguhnya engkau apabila engkau telah tahu bahwa seorang manusia kadang kafir dengan satu kalimat keluar dari lisannya. Wa qad yaquluha wa huwa jahil. Kadang dia ucapkan dan dia dalam keadaan jahil. Fala yu'daru bil jahl. Tidak diberi udzur dengan kejahilannya. Ya, sekali lagi ini ucapan beliau di sini. Akhirnya menunjukkan beliau tidak memberi udzur. Kalau di akhir kitab ada juga sebenarnya ucapan yang kelihatannya beliau memberi udzur. Iya. Dan telah kita sebutkan beberapa ucapan beliau yang lainnya. Kemudian kata beliau, waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia mengucapkan kalimat itu dan dia menyangka kalimat tersebut mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Kama dhanna al-musyrikuna khususan sebagaimana yang disangka oleh kaum musyrikun, orang-orang musyrik. Khususan in alhamahu Allah ma qassa an qaumi Musa. Di situ apa tertulisan dong? Alhamahu atau alhamaka? Alhamaka. Baik. Kata beliau khususan in alhamaka Allah ma qassa an qaumi Musa مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
Kata beliau rahimahullah, dan kadang seorang mengucapkan itu dan dia menyangka mendekatkan dirinya kepada Allah sebagaimana yang disangka oleh kaum musyrikin. Ya. Sudah sampai sini ya. Ini sebenarnya sampai kalimat ini penjelasan tentang bahayanya seseorang itu kalau tidak mengetahui tauhid. Iya. Di sini beliau masih dalam posisi menjelaskan harusnya seorang muslim senantiasa punya rasa takut, kekhawatiran yang besar jangan dia jatuh dalam kesyirikan. Kata beliau khususan apalagi in alhamakallahu, Allah telah memberikan ilham kepada kamu, memberikan petunjuk kepada kamu untuk memahami ma qassa an qaumi Musa, apa yang Allah ceritakan tentang kaumnya Nabi Musa, ma salahihim wa ilmihim, bersama dengan baiknya mereka dan ilmunya mereka, annahum atauhu qailin, mereka datang kepada Nabi Musa dalam keadaan mereka berkata. Perhatikan ya, di sini disifatkan mereka dengan ma'a salahihim, bersamaan dengan salihnya mereka, bersamaan dengan ilmunya mereka. Kenapa disifatkan kaumnya Nabi Musa seperti itu? Beda ya dengan sahabat yang di perang Hunain, mereka baru masuk Islam. Iya, tapi ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ma'a salahihim, dan ilmunya mereka. Sebab kaum Nabi Musa yang ikut bersama beliau menyeberangi lautan itu, ya, yang melihat mukjizat, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini sudah bersama Nabi Musa puluhan tahun atau tahunan bersama Nabi Musa dan mengalami penderitaan dari gangguan Fir'aun. Dan dalam Al-Quran disebutkan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha baik kepada bani Israel karena sabarnya mereka. Dipuji. Bersamaan dengan itu, begitu mereka sampai di daratan, mereka melihat satu kaum menyembah sesembahan, mereka datang kepada Nabi Musa, bilang juga seperti itu. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan-sembahan. Kalau keadaannya kaumnya Nabi Musa saja seperti ini, kata beliau fahina idzin, maka pada saat itu ya abu mukhaufuka, hendaknya menjadi besar rasa takutmu, wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amthali, dan hendaknya semangatmu menjadi lebih besar untuk mempelajari apa-apa yang bisa menyelamatkan kamu dari hal ini dan yang semisal dengannya. Nah, itulah yang kita sebutkan tadi. Seorang itu takut dari kesyirikan. Apa yang diinginkan? Apa saya tadi sebut? Bahwa tidaklah Allah mengutus seorang nabi dengan membawa tauhid ini kecuali nabi tersebut ada musuh-musuhnya. Dan beliau sebutkan di sini beberapa, atau beliau sebutkan dari ayat Al-Quran. Dan ayat yang semisal ini dalam Al-Quran banyak. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta ataakum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah. Wa laqad ja'aka min naba'il mursalin." Dan telah didustakan para rasul sebelum engkau. Namun mereka bersabar terhadap apa yang mereka dustakan. Para rasul tersebut disakiti sampai datang pertolongan kami, dan tidak ada pengganti untuk kalimat Allah. Sudah ketetapan itu. Dan telah datang kepada engkau kabar tentang para rasul sebelummu, mereka juga disakiti dan diganggu seperti itu. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, di surah Fussilat, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik." Tidaklah dikatakan kepadamu kecuali apa yang dikatakan, seperti apa yang dikatakan oleh para rasul sebelum engkau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sunnahnya
Diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, perkataan Waraqah bin Naufal. Yang Waraqah bin Naufal berkata kepada Rasulullah, "Innahu lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bih illa udhi." Tidak seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kau bawa ini, illa udi, pasti dia dimusuhi. Itu sudah merupakan ketentuan dan sunnatullah. Iya. Maka ini hendaknya dipahami oleh ahli tauhid. Kalau ahli tauhid paham ini, tentunya dia akan mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi musuh-musuh tauhid tersebut. Iya. Dikatakan dalam ayat di sini, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura." Jadi ada musuh dari kalangan syaitan dan jin. Nah, dan diterangkan di ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dalam ayat ini ayat dalam surah Al-Furqan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan orang-orang mujrim. Iya. Orang-orang mujrimin itu memusuhi dakwah para nabi dan para rasul dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara at-tashkik, meragu-ragukan kebenaran. Cara yang kedua adalah al-udwan, memusuhinya. Cuma ini saja. Apakah dia musuhi? Kalau tidak, dibuat hal tersebut samar atau ragu-ragu orang yang memegangnya, menganutnya. Maka dua jalan orang mujrim ini Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong ahlul haq. Allah berfirman, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan cukuplah Allah sebagai hadian, pemberi petunjuk. Keraguan apa saja yang mereka buat, Allah akan memberikan petunjuk kepada ahlul haq, menjelaskan yang benar. Wa nasira, permusuhan apa saja yang mereka lakukan, pasti Allah akan menolong ahlul haq. Itu sudah merupakan ketentuan dan sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Aduwan syayatinal insi wal jin. Musuh dari kalangan syaitan manusia dan jin. Ya, berarti manusia ada juga yang merupakan syaitan. Iya. Apa itu syaitan? Syaitan itu jangan dipikir yang gaib-gaib, yang halus-halus. Iya. Syaitan itu asal artinya memang dari syaitanah, bermakna yang tersembunyi, yang khafi. Nah, siapa yang keluar seperti bentuk makar yang dikeluarkan oleh syaitan dengan membawa kejelekan, memusuhi para rasul, maka dia dinamakan syaitan. Apa itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Iya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, asy-syaitan kullu man kharaja an nadhirihi bisyarr. Syaitan itu adalah setiap orang yang keluar dari yang semisalnya membawa kejelekan. Itu syaitan, kata Ibnu Katsir. Wala yu'adir rusul illa syayatin. Dan tidak ada yang memusuhi para rasul kecuali dia itu syaitan. Min haulai wa haula. Apakah dia dari kalangan manusia maupun jin.
qabbahahumullahu wa la'anahum. Kata Ibnu Katsir, mudah-mudahan Allah menjelekkan mereka dan melaknat mereka. Ini laknat umum. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa musuh tauhid itu bukan dari kalangan manusia saja, juga dari kalangan jin. Ya, karena itu seperti yang kita sebut, jin itu sekarang sangat pandai, ya, dengan berbagai gayanya untuk membuat keraguan di tengah manusia supaya manusia jatuh dalam kesyirikan. Ya. Coba dukun-dukunnya syaitan, ya, dukun-dukunnya jin itu dibantu oleh jin. Jinnya mensyaratkan, kamu saya bantu, saya beri kekuatan, saya tolong. Yang penting kamu ketika kamu mengobati atau kamu melakukan ini, kamu baca doa ini. Ya. Jadi orang baca manusia berobat, oh dia baca doa kok, tertipu. Padahal jinnya memang mensyaratkan seperti itu. Iya. Suruh baca kalimat ini, kalimat-kalimat zikir supaya manusia tertipu. Dan senang sekali memanfaatkan keadaan. Iya. Untuk merusak akidah kaum muslimin. Mereka. Ada yang bunuh diri. Iya. Tiba-tiba jin datang berwujud orang yang mati bunuh diri itu. Jin dikiranya, akhirnya pemikiran yang tersebar tengah manusia, ada pemikiran yang menyimpang, ada ruh yang gentayangan. Mana ada ruh gentayangan? Ya. Ruh kalau sudah meninggal, kemana? Dalam kubur. Gak ada gentayangan. Subhanallah, ini adalah pemikiran yang sangat rusak sekali. Ya. Kalau dikatakan ruhnya gentayangan, bagaimana caranya? Ya, harusnya dia akan mengingkari. Pertanyaannya mungkar dan nakir. Kalau bisa gentayangan, berarti bisa lari dari mungkar dan nakir dong. Kan begitu? Ya. Akan masuk ke dalam keharusan-keharusan yang menjatuhkannya dalam pemikiran yang salah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan dari kalangan jin ini. Ya. Kalau dikatakan masyarakat, loh, kan betul terjadi di tempat saya begitu. Ya. Seperti dekat rumah itu, ada yang bilang, ada orang mati, bunuh diri, minum baygon. Ya. Setelah dikubur yang mati bunuh diri ini, malamnya datang dia ke toko penjual baygon. Katanya, Pak, beli baygon, Pak. Ya. Terus suaranya kan dikenal sama pemilik toko. Akhirnya bersuara, oh, roh si pulang gentayangan karena dia mati bunuh diri. Akhirnya syaitan memanfaatkan, jin memanfaatkan momen. Iya. Sekarang waktunya masuk. Iya. Demikian pula dalam banyak masalah. Dan ini perlu diperhatikan. Bahwa musuh-musuh tauhid bukan dari kalangan manusia saja, bukan dari kalangan jin saja, tapi dari kalangan jin dan manusia. Setiap yang memusuhi para rasul dinamakan apa? Syayatin. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwasanya musuh-musuh kebenaran itu di dalam memusuhi kebenaran mereka hanya punya dua jalan saja. Cuma punya dua senjata. Senjata yang pertama menanamkan kebatilan yang mereka buat. Membela kebatilannya. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah menolak kebenaran atau membuat keraguan dalam kebenaran tersebut. Ini cuma dua jalan yang ditempuh oleh ahlul batil. Iya. Ini pendahuluan. Beliau belum masuk ini menjelaskan kewajiban seorang muwahhid. Kemudian kata beliau, wa qad yakunu li a'da'i tauhid ulumun katsirah. Dan kadang-kadang musuh tauhid itu punya ilmu yang banyak. Wa hujajun, wa kutubun, wa hujajun, punya kitab-kitab dan punya hujjah-hujjah. Di situ ada kalimat kutubun sama antum? Ada.
Iya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinat, farihu bima 'indakum minal 'ilm." Tatkala para rasul mereka datang membawa petunjuk, mereka bergembira, merasa bangga dengan apa yang mereka miliki atau dari ilmu yang mereka miliki. Iya. Di sini beliau terangkan, qad yakunu, kadang-kadang. Ya, perhatikan ya, qad yakunu. Artinya kadang-kadang. Ya, bukan selamanya musuh-musuh tauhid itu punya ilmu, punya hujjah, punya argumen. Ya, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa musuh tauhid itu ya, ada dua jenis. Jenis yang pertama, ada yang hanya sekedar muqallid saja. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Ada orang yang berteriak, dia juga mengikutinya. Membebek buta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari musuh-musuh tauhid, ada yang punya argumen-argumen, punya hujjah. Ini disyaratkan di sini oleh beliau. Kadang-kadang ahli tauhid punya ilmu yang banyak, kitab-kitab dan hujjah. Perhatikan ya, disebut di sini musuh tauhid. Sebab diambil inti dari agama itu tauhid. Ya, bukan artinya di dalam syariat tidak ada musuh syariahnya, di dalam yang lainnya. Cuma tauhid saja yang ada musuhnya, enggak. Agama secara umum itu pada setiap nabi ada musuhnya. Namun di sini disebut oleh beliau a'da'ut tauhid, sebab ini adalah inti masalahnya. Iya. Kata beliau, kadang-kadang musuh tauhid itu mempunyai ilmu yang banyak, kitab-kitab dan hujjah-hujjah. Iya. Ahlul batil mereka kadang memulai atau memiliki ilmu-ilmu. Maksudnya di sini ilmu-ilmu itu adalah syubhat. Ya. Yang diinginkan adalah syubhat. Karena itu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, bahwa tidak ada hujjah yang bisa menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Dan juga tidak ada kejelasan yang bisa menolak apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitab-kitabnya dan dibawa oleh para rasul. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang mereka miliki itu sebenarnya adalah kejahilan saja atau syubhat. Iya. Ini juga yang ditafsirkan oleh Mujahid sebagaimana dalam riwayat Ibn Abi Hatim. Beliau berkata, "Laisa 'indal musyrikina illa syubhatun wa jahalat." Sungguhnya kaum musyrikin itu tidak mempunyai apa-apa kecuali syubhat saja dan kejahilan-kejahilan. Nah, jadi kalau punya ilmu itu hanya ukuran punya ilmu secara umum, tapi hakikatnya itu adalah jahil kalau dijadikan sebagai penentang tauhid. Misalnya mereka punya paham misalnya bahasa. Banyak dari musuh-musuh tauhid jagoan dalam nahwu, dalam sharaf. Ya, bahkan punya karangan-karangan yang banyak. Ada yang ahli di bidang lain, di usul fikih misalnya. Tapi hakikatnya ilmu yang mereka dalami ini, walaupun zahirnya mereka menguasainya, kalau memang hal tersebut diarahkan untuk menolak kebenaran, hakikatnya itu adalah syubhat atau kejahilan-kejahilan. Iya. Itu hakikatnya. Maka beliau di sini mengisyaratkan
bahwa tidak diragukan dari musuh-musuh tauhid. Kadang ada orang muwahhid misalnya, musuhnya, oh dia belajarnya lebih tinggi. Ya, kalau sekarang ini sudah bertitel S3, ya mungkin kalau ada S4 juga mungkin. Ya. Mungkin kalau nggak ada lagi di atasnya sudah menjadi S-teler. Ya. Demikian. Kadang mereka mempunyai seperti itu, mendalami, ya, berbagai macam ilmu. Tapi hakikatnya itu adalah kejahilan dan syubhat. Ya. Wa kutubun, dia punya kitab-kitab. Naam. Wa hujajun, dan hujjah-hujjah. Subhanallah, kalau antum lihat khususnya di zaman ini, orang-orang yang ingin memusuhi tauhid diambil dari buku-bukunya ulama Islam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ya. Demikian. Tapi diambil kalimat-kalimat yang global, atau kalimat-kalimat kadang sudah dipenggal. Dan itu dari kebiasaan ahlul bid'ah. Nah, kata beliau, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indakum minal ilm. Tatkala datang para rasul mereka dengan membawa petunjuk, mereka merasa bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Ya. Ini ayat disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kemudian beliau katakan, berkata Mujahid, apa yang mereka banggakan dari ilmu itu? Mujahid berkata, kebanggaan mereka itu yaitu ucapannya, kami lebih mengetahui, kami lebih tahu bahwa kita ini tidak akan dibangkitkan dan tidak akan disiksa. Jadi itu diantara ilmu mereka, keyakinan mereka. Begitu datang para Rasul mengatakan kalian akan dibangkitkan, dan orang yang menentang Allah dan Rasulnya akan disiksa, mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Kita tidak dibangkitkan, tidak akan disiksa. Ini penafsiran Mujahid. Walaupun mereka menamakannya ilmu, tapi hakikatnya ilmu atau bukan? Bukan, kejahilan hal tersebut. Karena itu kata Al-Baghawi, wa huwa fil haqiqati jahlun. Padahal dia hakikatnya adalah kejahilan. Ini semua sejalan dengan apa yang telah kita uraikan tadi dari ucapan Ibnu Al-Qayyim dan lain-lainnya. Kemudian kata beliau, wa idza arafta dzalika, kalau kamu telah mengetahui hal tersebut, wa arafta anna at-tariqa ila Allah, dan kamu juga mengetahui bahwa jalan kepada Allah la budda lahu min a'da'in qa'idina alaihi, pasti ada musuh-musuh duduk di atas jalan itu. Bayangkan ya, ditakbir di sini kalimat duduk di atas jalan itu. Memang ditunggu jalannya. Ya. Bukan diteropong dari jauh. Tapi memang ditunggu oleh mereka di situ. Duduk di atas jalan-jalan tersebut. Perhatikan betapa hirsnya, betapa semangatnya ahlul batil untuk memalingkan manusia dari kebenaran. Iya. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin. Musuh-musuh tersebut kadang mereka orang yang sangat fasih berbicara, berilmu dan punya hujjah-hujjah. Nah, ini perlu diingat, bahwa jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada musuh-musuh yang menentang. Dan ini sudah merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya rintangan ya di dalam hal tersebut. Di sini kembali beliau mentakrir, menekankan bahwa pasti pada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ada musuh-musuh tauhid yang duduk di situ, menghalanginya. Iya. Memalingkan manusia dari kebenaran.
Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan bahwasanya seorang manusia agar supaya tauhidnya sempurna dan selamat, dia harus mengetahui dua perkara. Kalimat beliau di situ, idza arafta dzalika, kalau kamu sudah tahu itu. Ini pada hal yang telah lalu. Seorang manusia supaya tauhidnya benar, yang pertama dia harus mengenal tauhid yang benar, mempelajarinya, menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid. Kemudian hal yang kedua, dia harus mengetahui lawan dari tauhid itu. Ya. Dari jahiliyaan, kesyirikan, dia harus mengetahuinya. Sebab araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan dengannya, tetapi supaya saya menghindari kejelekan tersebut. Iya. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Tatamayyazul asya. Dengan lawan sesuatu itu akan nampak segala perkara. Yang manis diketahui nilai manis ini dengan apa? Lawannya pahit. Iya. Akan tahu nilai dari cahaya kalau gelap gulita. Demikian pula diketahui nilai dari keimanan itu dengan apa? Kebalikannya, lawannya. Adanya kekufuran. Ya. Maka hendaknya seorang muwahhid dia mengetahui seluruh hal ini. Ya. Selain dari mengetahui kebenaran, juga mengetahui hal-hal yang merupakan kejelekan, jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila kamu telah mengetahui itu, dan kamu juga mengetahui bahwa jalan menuju kepada Allah pasti ada musuh-musuh yang duduk di atasnya, ahli fasaha wa ilmu wa hujat, fal wajibu alaika, maka yang wajib bagi kamu, anta ta'allama min dinillahi ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula'i syayatin. Maka kewajiban bagi kamu adalah untuk mempelajari dari agama Allah. Sini beliau sebutkan min dinillah, dari agama Allah. Menunjukkan sebagian. Ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula'i syayatin. Yang menjadi pedang bagi kamu, senjata bagi kamu, guna memerangi para syaitan itu. Perhatikan ya kalimat al-wajibu alaika. Wajib bagi kamu. Jadi hukumnya apa? Menurut beliau hukumnya apa? Wajib. Ilmu itu ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang mustahab. Yang wajib itu adalah apa-apa yang wajib diketahui oleh seorang manusia dalam rangkaian mengangkat kewajibannya. Dia harus tahu bagaimana mentauhidkan Allah, tahu lawan dari tauhid, tahu bagaimana cara salat, cara mengeluarkan zakat, berpuasa, haji. Ini kewajiban. Ini wajibun asli namanya. Iya. Ini butuh dipelajari. Dan ada wajib yang kedua, namanya wajibun arid. Wajib yang muncul di tengah jalan. Bagaimana itu? Wajib muncul di tengah jalan. Seorang misalnya mendapatkan syubhat dari kaum musyrikin, dari ahlul bid'ah, maka begitu syubhat tersebut sampai kepadanya, tidak bisa dia menolaknya, sulit dia keluar darinya, maka di sini dia wajib mempelajari untuk mematahkan syubhat tersebut. Dipahami ya ikhwah? Jadi wajib itu ada dua masalah, dua perkara. Ada wajib yang mengangkat kewajiban yang diwajibkan, ini wajib asli namanya. Dan ada kewajiban di tengah jalan. Ketika seorang dapat syubhat atau mendapat kerancuan, dia tidak kuasa menolaknya, maka dia hendaknya mempelajari, bertanya kepada ahlul ilm,
mengangkat kewajiban dari dirinya. Iya. Baik. Jangan sampai seorang kena syubhat dalam masalah tauhid, dia diam-diam saja. Ya. Padahal meragukan dirinya. Ini semua sebagai pendahuluan dari Syekh untuk masuk menjelaskan pentingnya seorang muwahhid itu mengetahui syubhat dan tahu jawabannya. Ya. Namun hendaknya diketahui bahwa seorang muslim itu terhadap syubhat dia harusnya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini diceritakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Kata Ibnu Al-Qayyim, saya duduk memperhatikan syubhat orang-orang sufiyah dan orang-orang yang pengikut keyakinan yang rusak. Maka saya perhatikan syubhat tersebut jatuh di dalam hatiku beberapa perkara. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, saya datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu beliau menjelaskan syubhat tersebut kepadaku. Tapi begitu saya sangat banyak datang kepada beliau, tiap kali datang ada syubhat begitu, datang lagi kepada Ibnu Taimiyah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iya. Kata beliau, janganlah kamu duduk memperhatikan syubhat-syubhat mereka. Kadang-kadang akan jatuh ke dalam hatimu apa-apa yang tidak mampu kamu tolak. Kemudian beliau mengucapkan ucapan beliau yang masyhur itu. Kata beliau, la takun kal ispanja tashrabul ma thumma tahtaj ila yadin ta'siruha. Kamu jangan seperti ispanja. Dia seperti apa namanya? Busa atau yang dipakai untuk ini, dia menyerap air. Jadi kalau masuk syubhat terserap. Kalau diserap bagaimana? Bagaimana membersihkannya? Kan butuh tangan ya, diperas supaya keluar kotoran itu tadi. Ya, kata beliau, kamu jangan seperti itu terhadap syubhat. Sebab kalau dia seperti itu, tiap kali dia masuk kotoran dibersihkan, masuk kotoran dibersihkan, akhirnya dia akan robek. Iya. Tapi kata beliau, jadilah kamu seperti cermin, kaca. Iya. Ada syubhat yang berlalu bagaikan debu. Berlalu depannya. Begitu dibersihkan, dia tetap kacanya di atas kekokohannya dan kejelasannya. Demikian keadaan seorang muslim. Iya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, al-wajibu 'alaika an tata'allama min dinillah ma yasiru silahan laka. Kewajiban bagi kamu adalah mempelajari agama Allah. Apa-apa yang merupakan senjata bagi kamu. Silah. Ingat, senjata. Ya, kalau senjata memerangi syaitan, berarti dia menyiapkan berbagai macam persiapan. Ya, persiapannya, senjatanya dilihat dari berbagai macam sisi. Umumnya, syaitan itu di dalam menyesatkan manusia punya berapa senjata? 2 senjata. Itu umumnya. Dari arah syubhat atau dari arah syahwat. Terus senjata untuk menghadapinya apa? 2 juga. Yaitu apa? As-sabr dan al-ilm. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا طيب وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama. Kapan itu? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dengan kesabaran akan hancur subhat syaitan dari sisi apa? Syahwat. Kalau dia sabar, tidak jatuh dalam syahwat
Syaitan membuat manusia tergiur dengannya. Senjata yang kedua adalah al-yakin. Yakin ini derajat paling tingginya dari ilmu. Iya. Maka dengan ilmu akan gugur seluruh syubhat tersebut. Iya. Ini kekuatan ditinjau dari sisi ini. Kekuatan ditinjau dari sisi lain yang merupakan senjata. Ada kekuatan keimanan, tidak ada kekuatan fisik. Dan ini semuanya masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian kekuatan yang kalian mampu. Ini ayatnya berlaku umum. Iya. Baik, kata beliau, wajib bagi kamu untuk mempelajari dari agama Allah yang bisa merupakan senjata untuk kamu memerangi syaitan-syaitan tersebut. Ya. Kita sudah sebutkan apa definisi ini? Syaitan. Tadi saya terangkan, kelihatannya agak ini butuh diluruskan, bahwa syaitan itu asalnya dari kalimat syatana. Syatana bermakna ba'udah, yang jauh. Iya. Dan telah kita sebutkan definisi dari Ibnu Katsir. Kullu man kharaja binadhirihi bisyarr. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbihim azza wa jalla. Ya, kamu harus punya senjata memerangi syaitan-syaitan itu. Yang pemimpin syaitan dan pendahulunya telah berkata kepada Rabbmu azza wa jalla. Siapa pemimpinnya? Ya. Iblis la'natullahi alaihi. Nah, ia telah berkata, di sini kelihatannya kurang satu ayat. Apa ayat di situ yang disebut? Apa ayat yang disebut di situ? La aqudanna. Tidak ada ayat fabima aghwaytani la aqudanna. Taib, itu ayat sebelumnya ya. Taib. Baik, kita lihat. Jadi Syekh di sini di nuskha ini langsung la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, ayat sebelumnya qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya akan memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Iya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian sungguh saya akan mendatangi mereka min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari depan mereka, wa an syama'ilihim, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Kata Al-Baghawi rahimahullahu taala, atau kata Ibnu Jarir rahimahullahu taala, menafsirkan ayat ini, maksud dari ayat didatangi dari depan, belakang, kanan, kiri, maksudnya syaitan terus-menerus mengintai hamba tersebut dari segala jalan. Kemudian syaitan berhenti pada setiap jalan untuk menghalangi mereka dari jalan tersebut. Dan syaitan berdiri pada setiap jalan kejelekan, menyuruh mereka, mengajak mereka kepada jalan kejelekan itu. Ini ditakbir di sini dengan kalimat la aqudanna. Sungguh saya akan duduk memalingkan mereka. Ini menunjukkan dia mulazim, continue di atas jalan itu. Ya. Dan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan di antara penafsiran indah ketika beliau sebutkan ayat Al-Quran, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu
aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Kata Ibnu Al-Qayyim, dalam ayat ini Allah memerintah supaya kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Karena dia adalah musuh yang tidak pernah letih, tidak pernah capek. Menyerang manusia bersama dengan aliran darah, bersama dengan detak nafasnya. Tak pernah dia letih menyerang manusia. Menunjukkan bahwa betul-betul syaitan akan membuat makar, menyesatkan manusia. Apalagi kalau dia adalah seorang muwahhid. Iya. Makanya beda antara salafi dan selain salafi. Kalau selain salafi, mungkin syaitan bersemangat menyesatkannya, tapi semangatnya tidak sebesar semangatnya menyesatkan seorang salafi yang berada di atas jalan yang lurus. Karena itu, seorang hamba, seorang muwahhid, ahli tauhid harus mempersiapkan bekalnya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan. Inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa." Akan tetapi, kalau engkau menghadap kepada Allah dan engkau mencurahkan segala perhatianmu kepada hujjah Allah dan keterangannya, fala takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan pula kamu bersedih hati. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya makar syaitan itu adalah lemah. Nah, perhatikan di sini ya, inna di depannya terus pakai kana dha'ifa. Ini penekanan bahwa makar syaitan ini benar-benar lemah. Itu dari sisi uslub bahasa. Ya. Kalau dikatakan saja inna kaida syaitan dha'if, itu penekanannya cuma satu. Tapi begitu memakai kalimat kana, ini penekanannya berlipat kali. Sungguhnya makar syaitan itu sangatlah lemah. Kapan menjadi lemah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini mengisyaratkan dengan dua perkara. Yang pertama kata beliau, idza aqbalta 'ala Allah. Kalau kamu menghadap kepada Allah, berarah kepadanya. Ini yang pertama. Seorang muslim hendaknya senantiasa dia berarah kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dijaga oleh Allah di atas tauhid, dijadikan sebagai orang-orang yang berpegang teguh di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid tersebut. Hendaknya dia ada luju kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan berarah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar dia banyak berdoa, tapi dia harus menjalani sebab-sebab. Iya. Ya, apakah dengan duduk dengan orang-orang yang muwahhid dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini oleh Syekh, wa asgaita ila hujajihi wa bayyinatihi. Ini jalan yang kedua untuk melemahkan makar syaitan. Yaitu kamu betul-betul memperhatikan hujjah-hujjah Allah dan kejelasannya. Seorang hamba harus mengambil sebab-sebab dalam menjaga tauhidnya, yaitu dengan berilmu. Kalau dia perhatikan kepada hujjah Allah dan kejelasannya, artinya dia mengilmui hal tersebut. Dia mempelajarinya. Ya. Kalau keadaannya seperti ini sudah, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Kemudian dia juga membekali dirinya dengan ilmu syar'i. Segala perhatiannya ditujukan kepada hujjah Allah dan kejelasannya sebagai bekalnya. Maka kata Syekh, fala takhaf wa la tahzan. Jangan kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa bersedih. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya makar syaitan itu adalah lemah. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wal ammi minal muwahhidina
yaglibul alfa min ulama'i haula'il musyrikin. Seorang yang ammi, apa artinya ammi? Hah? Orang awam. Iya. Artinya orang yang tidak punya pengetahuan tentang adillah, dalil-dalil, dan tentang kejelasan-kejelasan. Ammi minal muwahhidin, seorang ammi, orang awam dari muwahhidin, tapi dia ahli tauhid, yaglibul alfa min ulama'i haula'il musyrikin. Dia akan mengalahkan al-alf, 1000 dari ulama kaum musyrikin. Ini 1000 bukan pembatasan, tapi menunjukkan walaupun mereka sebanyak apapun, orang amninya saja itu bisa mengalahkan kaum musyrikin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguhnya tentara-tentara kami, mereka lah yang akan menang. Sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini kita perhatikan Asy-Syaikh ingin menerangkan betapa tinggi derajat orang yang bertauhid. Orang yang awam pun derajatnya lebih besar daripada ulama musyrikin. Dari sisi mana keagungan dan kebesaran derajatnya? Dari banyak sisi. Yang pertama, tauhid itu lebih agung daripada kesyirikan, ya kan? Maka kalau tauhid ini dipegang oleh orang yang ammi, orang yang awam sekalipun, itu lebih baik daripada dia adalah musyrik, walaupun banyak ilmunya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, seorang yang bertauhid itu akan selamat di akhirat. Iya. Akan selamat di akhirat. Berbeda dengan musyrikin, pasti masuk ke dalam neraka. Kemudian sisi yang ketiga, seorang muwahhid itu akan senantiasa ditolong oleh Allah dan dikuatkan. Berbeda dengan musyrik. Perkaranya dia senantiasa dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sisi yang menunjukkan bahwa orang awam dari muwahhidin itu lebih baik dari seorang musyrik, pengikut hawa nafsu dan pengikut syubhat. Nah, dia kadang bisa mengalahkan ulama musyrikin. Kalau dia memang muwahhid, bertauhid. Kan ahli tauhid itu ada pegangan-pegangan yang dipegang. Misalnya definisi kalimat tauhid. Dari definisi kalimat tauhid, apa artinya? Dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dia pegang. Begitu dia diajak misalnya ke kuburan memohon kepada penghuni kubur, tauhidnya akan mengarahkan dia. Itu tidak benar. Kita hanya memohon kepada Allah. Walaupun dia awam, tapi ini sudah perkara muhkam pada seorang muwahhid. Tetap pada seorang muwahhid. Iya. Atau dia punya dipegang oleh seorang muwahhid ammi, dia tahu bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, hukumnya apa? Syirik akbar. Walaupun dikasih ayat-ayat apapun, ammi tersebut dia pegang itu saja. Ya. Mampu dia mengalahkannya. Ini diantara perkara-perkara mungkin kita akan lebih uraikan. Ya, sebab Syekh nanti akan menjelaskan tentang penyelesaian hal tersebut. Bagaimana cara menjawab syubhat kaum musyrikin. Baik, kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.